Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Pemirsa channel terpilih MTA TV, senang sekali saat ini kita berjumpa di SWB Saatnya Wanita Berbicara. Tentunya dengan narasumber spesial kita, beliau Dr. Khairul Hadi SPKK. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini, Dok? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, Dok ya. Baik. Mohon maaf rada telat. Karena ada banyak sesuatu hal ya. Baik, nggak apa-apa, Dok. Yang penting ilmunya tetap disampaikan gitu nanti. Baik, pemirsa, hari ini kita akan berbincang mengenai tentunya ya masalah kulit ketika akan ibadah haji, karena ini sudah dekat dan nanti insya Allah akan disampaikan oleh dokter apa saja tentunya yang harus dipersiapkan ketika seseorang itu akan berangkat haji, terutama untuk mengatasi kulitnya. Monggo dokter, silahkan disampaikan. Ini kan sudah musim pemberangkatan haji, sudah ada kloter berapa itu yang sudah berangkat. Jadi dan ini bulan Juli ya besok itu ya. Berarti Juni sampai Juli ada di sana. Di sana sekarang ini kan kondisinya luar biasa panas, diperkirakan sampai rata di atas 45 derajat, kalau siang bisa sampai 52 bahkan mungkin lebih ya. Nah ini biasanya gitu kalau yang nggak tahan pada ke kulit itu bikin pecah ya. Kulit kaki pecah, sudut bibir gini nanti juga pecah, bibir-bibir pecah, terus perih ya. Kemudian kulit wajah juga nanti crack atau bisa perih dan melodoki atau orang bilang crack, dan kemudian bisa kusam atau ngeflek yang tebal gitu ya. Rata sih kalau orang Indonesia dengan cuaca di sana yang begitu panas kurang tahan ya, tapi akan diperparah kalau panas plus dingin. Nah itu cepat bikin kulitku kering lagi ya. Nggak tahu di sana ada kabar, katanya juga ada rada-rada kalau pagi, kalau malam dingin, kalau siang panasnya segitu, itu mesti ke kulit cepat kering. Kalau sampai kulit-kulit kaki itu pecah kan sakit kalau buat jalan. Nah ini sampai kadang-kadang akan mengganggu aktivitas, bahkan untuk sholat aja nggak nyaman gitu ya. Jangan dikira hal seperti ini sepele, nanti kan nggak masalah, tapi itu cukup menyiksa kalau sudah sampai kulitnya pecah, kemudian sakit, perih, itu sangat mengganggu aktivitas dan luar biasa tidak nyaman gitu ya. Walaupun mungkin dasarnya toh ini ibadah nggak masalah gitu ya, tapi itu tetap mengganggu ya, Dok? Iya pasti kesakitan, mesti jalan pincang-pincang gitu. Oke, baik. Pasti. Berarti sebaiknya apa saja yang harus dipersiapkan ini, dokter? Jadi mungkin banyak yang mau berangkat haji, dan nanti diantisipasi, dipersiapkan, jangan lupa pakai hand body ya. Iya. Hand body-nya mengandung apa gitu, dokter? Apa? Jadi mending nanti kalau hand body beli aja di sana. Di sana itu gitu. Kan apotek, toko obat banyak, ada nahdi itu kan banyak. Karena yang dijual di sana sudah terseleksi secara produk. Artinya nggak ada yang dijual di sana yang tidak sesuai dengan keperuntukan, gitu ya. Nanti aja ke sana beli, dan harganya juga nggak lebih mahal di sini. Jadi tidak perlu beli di sini ya, dokter ya? Beli aja di sana. Justru disarankan beli di sana. Karena pasti udah nyediain semua hand body di sana, sudah didesain untuk kondisi kulit kering, cuaca di sana ya. Di sana gitu ya. Jadi mesti nggak salah gitu ya. Beli aja di sana sehari 2 hari langsung beli. Nah ini sekarang aplikasiannya mungkin dokter ya. Yang kurang mengerti mungkin
cara main makainya. pakai aja gitu ya dokter ya. Nah. Pokoknya habis beli main pakai ya gitu. Jadi makainya itu nanti pilih pelembab, hand body sama yang untuk wajah. Di sana juga sudah ada banyak itu. Dan merek apapun pasti sudah betul lah gitu ya. Artinya mereka daya lembab yang tinggi. Nah, cara makainya ini yang penting. Kalau makainya itu nggak pas, nggak ada gunanya. Iya. Jadi makainya itu setelah apa itu, misalnya Berwudu dokter? mau subuh, mau ke masjid, lah itu habis wudhu, kondisi masih basah, cukup dihandui langsung dipakai. Nah ini kadang-kadang subuh itu kalau pas rada dingin itu udah cukup mengeringkan kulit. Oh jadi jangan dianggap dingin itu kulit tidak kering gitu ya dokter ya? Karena dinginnya itu mengeringkan. Oh, Biasanya yang cepetan nanti bibirnya pecah-pecah gitu ya. Nah itu setelah mandi dihandui langsung dipakai. Kalau makainya nanti sudah tidak ada gunanya ya. Terus nanti pulang di rumah, duhur mau berangkat lagi ketika kan mesti mandi. Iya. Atau habis mandi Wudu gitu ya? habis mandi wudhu langsung pakai lagi. Iya. Ya, jadi nanti kalau pakai apa itu duhur ke masjid sudah aman gitu. Kemudian misalnya dari duhur pulang lagi terus asar ya pakai lagi. Karena kalau sudah Kena air itu air sudah udah hilang ya, maka pakai lagi gitu ya. Jadi perlu nggak dokter kemudian kalau untuk muka nih ya, bersihkan dulu mukanya baru dipakai lagi begitu? ya lebih baik dengan mandi dengan wudhu udah bersih ya. Kalau karena kan debu gitu loh dokter, maksud saya kan digurun gitu. Ya kan kalau udah wudhu udah cukup ya, apalagi kalau udah mandi. Nah kemudian milih sabunnya juga yang mengandung pelembab, jangan justru yang sabun yang mengeringkan. Pilih yang di sana juga ya dokter? Nah pilih aja di sana gitu ya. Di samping itu kalau di hotel-hotelnya bagus ya sudah ada disediakan sabun gitu ya. Pakai sabunnya sudah melembabkan. Nah itu kalau makainya jenengan tidak segera setelah kena air itu tidak ada gunanya, karena pelembab itu fungsinya itu menjebak air yang ada di kulit itu diselimuti sehingga tidak menguap. Nah, karena diselimuti tidak menguap, dia akan membasahkan kulit. Kalau sudah beberapa jam setelah kontak air, dia tidak ada gunanya. Jadi di samping juga di pelembab itu mengandung air, tapi juga berfungsi untuk menjebak air yang di kulit itu enggak menguap. Nah, kekeringan terjadinya kulit pecah itu kan karena air yang di kulit itu terlalu menguapnya terlalu banyak sehingga kulitnya kering. Itu bisa juga dengan diatasi misalnya minum air putih yang banyak, begitu itu bagaimana dokter? Ya itu membantu, tapi kalau sudah ke kulit enggak. Jadi tetap harus ada perawatan dari luar ya dokter ya? Harus ada. Kadang kan orang jadi begini dokter, aku kan di sana mau ibadah bukan mau ribet gitu, tapi ketika sakit justru ribet ya dokter? Kalau sakit ribet. Oh gitu, jadi Yakin lah, daripada sakit gitu ya dokter? Sakit kaki pecah itu betul-betul nggak nyaman. Apalagi bibir yang pecah-pecah, perih itu buat makan juga nggak enak. Kena pedes mesti tiung-tiung gitu ya. Nggak enak, kena asam kecut sidik ya ora nyaman. Nggak enak. Jadi lebih baik mencegah begitu dokternya. Lah kalau untuk bibir nanti beli di sana Vaseline. Langsung sebut merek nih dok? Enggak, Vaseline putih tuh. Kan Vaseline tuh bisa merek, bisa bendanya sebetulnya. Oh gitu dokter. Jadi Vaseline untuk bibir, nanti ada tulisannya memang Vaseline. Vaseline memang dipakai untuk merek tertentu memang iya. Tapi sebenarnya itu juga iya. Gitu. Nah, Vaseline bibir yang gitu, wadahnya kecil gitu. Lah nanti kalau habis kena air mau keluar rumah dipakai Vaseline. Jangan lupa tangannya juga harus bersih ya dokter. Kalau enggak ya pakai lip balm. Tapi kalau lip balm bentuk ini ya. Lip balm kurang kuat, kalau terlalu kering nggak kuat. Nah nanti terus
jangan lupa kalau mau tidur ya dipakai lagi basuh, dipakai hand body, pakai lip balm. Itu nanti selamat. Mau tidur pun harus digunakan dokter ya? Iya. Karena itu menjaga kelembapan. Menjaga kelembapan. Memang kalau sudah terlanjur pecah itu nanti nyembuhnya susah. Dan nanti tambah kering, tambah sakit. Buat makan apa-apa sakit kan nggak nyaman. Takutnya malah justru jadi sakit ya dokter ya, karena Nah, makan nggak enak. Terus iya. Iya, jadi akhirnya tidak mau makan. Tidak mau makan, terus ya gitu. Apalagi kalau udah nanti terinfeksi, terus wah bikin gemberbek. Nggak, orang tua gemberbek, masuk angin, terus rewel, tambah ragil mangan kan gitu. Iya. Baik, jadi memang penting ya tentunya menjaga kelembapan kulit ketika beribadah haji ya dokter ya. Kalau panasnya nggak ada malam nggak dingin gitu, nggak terlalu Mbak, nggak terlalu ekstrim ya. Ekstrim. Tapi kalau udah malamnya dingin, subuhnya dingin, siangnya panas, itu pasti merusak kulit. Saya sendiri pun kadang sudah pakai begitu aja belum tentu selamat gitu ya. Belum tentu selamat. Saya pernah umroh bulan Februari apa Januari, wah dinginnya luar biasa, pecah semua. Saya cuma telat nggak pakai 2 hari aja udah pada pecah gitu. Jadi bukan berarti kemudian ketika itu dikesampingkan malah justru membuat ibadah tidak lancar gitu ya dokter ya? Ya nggak nyaman kalau udah nanti gemberges awake jak nyang masjid wegah. Oke, baik. Jadi lebih baik begitu sampai sana langsung beri peralatan tadi dokter ya? Nggak mahal kok itu. Untuk kulit wajah, untuk bibir dan seluruh tubuh gitu. Iya. Beda ya dokter untuk kulit wajah dengan untuk bibir. Kadang orang bisa main semuanya, udahlah satu aja beli semuanya. Kalau nyaman boleh. Kalau dengan itu enggak risih ya boleh-boleh aja, cuma kan kalau untuk wajah biasanya risih, terlalu lengket, tapi kalau nyaman enggak masalah. Itu kan hanya kembali sebetulnya sama saja. Cuma ini kan kalau di wajah kan partikelnya lebih halus, lebih lembut kan gitu, didesain lebih enak gitu. Ya itu hanya sensasi saja. Kalau secara umum kalau nyaman-nyaman saja silahkan gitu. Boleh aja ya. Cuma kalau bibir harus pakai Vaseline, kalau cuma krim nggak kuat. Kalau wajah dipakai Vaseline juga boleh dok? Nggak enak. Lengket-lengket gitu ya? Lengket nggak enak. Nggak enak nanti. Lengket terus gembrobias juga. Jadi ada sendiri-sendiri gitu ya dokter ya? Nggak mahal, Vaseline bibir beli satu bisa untuk sama keluarga. Tapi kan nanti bisa sampai Indonesia itu ya. Mending satu-satu dibawa di tas, nanti kalau kering dipakai, terasa kering pakai gitu. Oh, kalau dokter justru menyarankan satu-satu ya, satu-satu beli yang kecil-kecil aja. Kecil-kecil. Supaya juga ini ya, mengurangi resiko kuman berpindah ya dokter ya. Iya. Dari tangan ke tangan itu. Ya. Atau ada saran dokter, misalnya makainya pakai cotton bud atau bagaimana? Enggak, udah pakai gini aja. Pakai tangan aja nggak apa-apa dokter ya, penting tangannya bersih ya. Cuci dulu. Tuh. Selain itu dokter, kalau dari luar kan kita berarti beli produk ya di sana yang memang sesuai dengan cuaca yang di sana. Kalau dari dalam dokter, sebaiknya bagaimana ketika kita akan beribadah haji itu? Ya itu kalau hand body banyaklah di kita yang punya daya lembab yang lumayan baik. Kalau rasa kurang di klinik ada, di BHT ada, saya mendesain khusus untuk kulit kaki yang rentan pecah. Jadi BHT juga menyediakan untuk ya kalau produk yang ibadah haji gitu. Ya kalau kersa monggo gitu. Tapi kita ada desain produk yang khusus untuk krim kaki, itu tidak hanya untuk soal keperluan haji ya, secara umum Kak. Jadi untuk biar kulit nggak. Biasanya kalau mungkin ada paket gitu dok, memang sengaja dijual ketika ini untuk ibadah haji begitu. Ya enggak, kalau butuh ya kita desainkan gitu aja. Tapi kalau kulit yang untuk krim kaki memang udah lama kita bikin, biasanya kalau sudah musim mulai kemarau gini banyak orang butuh gitu ya. Baik.
Dan biar itu manjur ya dokter ya? Ya, Insya Allah. insya Allah. Dokter nggak mau ya gitu. Selama ini banyak yang ketagihan gitu. Oh gitu dokter, baik. Berarti insya Allah bagus ya, karena banyak yang menggunakan testimoninya ketagihan gitu. Baik dokter, kemudian kalau untuk dianjurkan makan buah-buahan, sayuran banyak, itu bagaimana dokter? Oh iya, penting. Jadi vitamin C yang alami itu kan dari buah dan sayur, ini kan sangat penting untuk menjaga kulit ya. Iya. Jadi biar kulitnya nggak terlalu rusak, terlalu crack, dan untuk stamina tubuh juga. Untuk stamina tubuh biar nggak gampang infeksi. Kenapa saya menggampang infeksi? Karena di sana itu kan bercampur manusia seluruh dunia dengan membawa penyakit dari rumah masing-masing gitu ya. Iya, iya. Neng kono kan ijol-ijolan gitu. Jeli-jelan penyakit dok. Oh iya, makanya banyak tuh kalau pulang pada batuk pilek. Kalau nggak batuk pilek katanya belum sah hajinya kan. Nah iya, itu juga dokternya. Itu di sana kan manusia sedunia kumpul, dari rumah juga udah bawa penyakitnya masing-masing. Kemudian ya nanti siapa yang lemah aja, yang terus hidupnya di pondok, artinya di pondokan yang satu ruangan juga isinya beberapa orang. Baik, ini kan sangat nggak hanya semangat aja untuk ibadah, tapi harus dipersiapkan ya dokter ya. Iya, harus dipersiapkan. Ini ada pertanyaan dokter di 081125553.000. Dokter ingin bertanya, jika kulit kering bagusnya itu apa, sampai di infus whitening atau cukup pakai lotion saja? Cukup pakai lotion. Kalau memang sangat kering banget ya harus ada. Apa di sana juga disediakan dokter untuk infus whitening gitu kan? Kayaknya Ya enggak, di ya, sana dokter, enggak ada. Itu di sini ya dokter ya? Di sini. Maksudnya mau berangkat, persiapan dulu di infus whitening gitu dokter, atau bagaimana? Jadi infus. Dikasih pelembabnya gitu? Jadi infus atau injeksi whitening itu salah satunya adalah mengandung vitamin dosis tinggi. Ya. Vitamin C dosis tinggi ini satu sangat bermanfaat untuk kekebalan tubuh dan stamina, kedua juga kulitnya juga kekenyalan kulit ini jadi ketegangan kulit ini terjaga. Jadi kalau rajin konsumsi itu kan minimal kan tidak cepat kerut gitu ya. Nah, yang lainnya memang ada efek ikutannya untuk mencerahkan kulit kan gitu ya. Jadi tetapi bahasa pasarnya kan untuk whitening, untuk pencerahan, untuk pemutihan itu bahasa penjualannya kan gitu. Tetapi sebetulnya itu sangat bermanfaat kalau juga mengandung antioksidan yang tinggi. Jadi perlu nggak dokter, kemudian ini ya pertanyaannya, perlu nggak ketika saya mau berangkat haji, kemudian saya infus whitening dulu supaya kulit saya itu di sana lembab, kenyal gitu, atau bagaimana? Kalau ini kan semua itu kan perlu tidak, itu kan kembali pada diri pilihan sendiri. Ya dokter, pilihan ya. Gitu ya. Jadi kalau kita merasa perlu ya silahkan, ini. Tapi kan beda opsional. Ya dokter, nanti ketika dia sudah melakukan istilahnya dia sudah ini loh, sudah tak lembapin dulu kulitku gitu. Ya jauh beda. Kalau saya kalau saya kan ya dokter ngerti. Saya mesti kalau waktu haji itu dan waktu umrah mesti bawa obat-obatan itu, dan kita bisa injeksi sendiri gitu ya. Ya saya pengalaman waktu haji berapa ya waktu itu, 27 atau 28 hari, alhamdulillah sehat, bugar gitu ya. Dan ya karena saya dokter di tim, meskipun haji plus ya akhirnya ya banyak menangani yang sakit ya dokter. Iya. Sekalian ya, ibadah gitu. dokter. Dimanfaatkan gitu ya. Oke. Ya ada yang sakit sampai gendong-gendong juga gitu. Alhamdulillah. Berarti memang benar-benar malah justru ibadahnya double-double ya dokter ya, ketika dokter ikut ibadah haji gitu ya.
Baik dokter, waduh ini sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyakan gitu ya, tapi waktu juga sudah tidak memungkinkan. Jadi berarti monggo silahkan disimpulkan dokter. Baik, sebaiknya ketika mau beribadah haji apa saja yang harus disiapkan ya, untuk kulit? Jadi ini dari tadi kita bicara dari sisi kulit ya, dari sisi kulit sebaiknya pelembab dan vaselin atau seri pelembab disiapkan ya. Kalau sudah sampai sakit, bibirnya sakit, pecah-pecah, kemudian kakinya pecah, ini menjadi sesuatu yang sangat tidak nyaman, mengganggu, kemudian makannya kurang, aras-arasan, kemudian kamu kena temennya sakit, ikut sakit, batuk pilek, terus males ibadah, gitu. Males, terus engkoe lah, ngenewes. Nah, ya ada yang jatuh sakit, kadang-kadang kenapa sih waktu berangkat sehat-sehat kok pulang-pulang terdengar kabar sudah meninggal di sana, padahal ya sehat-sehat saja. Yang sering itu yaitu panas, badannya nggak bisa menyelesaikan, kemudian badannya lemah, malas makan dan sebagainya, terus terinfeksi. Nah, ikutan semuanya, badannya lemah, ikut sek-sekan, jatuh, tambah. Nah, jadinya begitulah yang sering kondisinya, karena kondisinya lemah. Kedua, soal makanan di sana itu sebetulnya buah itu pasti disediakan baik dari pondokan maupun ada ya, dokter, ya. Orang sodako, pisang Cavendish itu banyak ya, pisang Cavendish, terus kadang apel itu. Apel yang paling banyak ya. Nah itu ya, konsumsi aja, jangan malas. Oh, pisang yang disoku kuliner podo aja. Iya, kadang orang tuh begitu dokter. Wih, pernah makan pisang gitu ya. Usahakan tiap hari makan buah gitu ya. Jadi buah-buah yang disediakan di pondokan dimakan. Target aja satu hari katakanlah 1 apel atau 1 pisang, 1 apel, 1 pisang. Ojo digledak ketok ya. Syukur kersa beli. Wong di sana itu anggur bagus-bagus gede-gede murah. Pisang itu kalau mau beli juga murah, banyak yang jual gitu ya. Beli aja untuk stamina, Terus kalau ada sayur ya dimakan sayurnya gitu ya. Nah ini nanti kan terus kalau makan jangan banyak-banyak nasinya. Ini kebiasaan orang Indonesia, Dok. Banyakin proteinnya. Di sana kalau dikasih daging gede gitu, dagingnya disimpan. Oh, dagingnya pulang. Pulang balik bisa malah jenenge lawuh. Nasinya dikurangi, makan banyak isi dengan protein. Protein itu ya daging, ya di sana ada gereh, kadang-kadang juga ada gereh, ada pokoknya sumber protein lah, daging-daging, telur. Yang disediakan dimakan gitu ya. Iya, yang bisa makan, jangan banyak nasinya. Aja lah ini untuk stamina. Jadi banyaklah protein, kalau imbang protein sama nasi itu podo gitu ya. Ora nasi ini tetap sak gunuk gini, daging gur sak imit gitu. Kebiasaan di Indonesia, dokter. Tolong mulai dibalik, kalau makan tuh banyakin proteinnya, sedikit nasinya, nanti kan kuat. Ya, yang jelas karena ini ibadah, memerlukan ibadah fisik, jadi fisik itu juga harus disiapkan ya, dokter ya. Nah, kalau yang belum berangkat banyak latihan jalan, ya. Jalan jangan cuma jalan ngelilingi kampung, deketan itu, jalan yang jauh. Karena yang haji ONH biasa itu kalau mau lempar jumroh itu kayaknya sekitar 5 kilo loh jaraknya, Mbak. 4-5 kilo, dan itu akan ditempuh PP pulang pergi. Berangkatnya jalan, pulangnya jalan, besok lagi begitu. Terus kalau tawaf Ka'bah itu kan pasti kan sudah nggak dapat di pelatarannya, maksudnya yang di atas itu satu kelilingan itu kira-kira 1,5, saya pernah ngukur kayaknya 1,6 atau 1,7 kilo. Baik. Padahal kali 7. Baik dokter. Baik, insya Allah berarti harus dipersiapkan fisiknya gitu ya dokter, vitamin, makanan dijaga gitu, dan juga olahraga tadi, jalan terutama dokter ya. Jalan biar kakinya, ototnya itu kuat. Lemes jadi ya, biar terbiasa. Oke, baik, terima kasih dokter karena rohaninya, ilmunya, insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita ya tentunya di SWB Saatnya Wanita Berbicara, dan kita bahas mengenai persiapan untuk ibadah haji terutama untuk kulit kita. Terima kasih, mohon maaf kalau dalam penyampaian ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.